Menurut riset dari Cambridge Brain Sciences, sebagian besar orang salah menilai tingkat kecerdasannya sendiri. Banyak yang sebenarnya lebih cerdas dari yang mereka kira. Hanya karena kecerdasan itu tidak tampak dalam bentuk nilai atau prestasi. Apakah kamu pernah terpikir, mengapa ada orang yang tampak tenang tapi tajam? Tidak banyak bicara, tapi setiap ucapannya seperti hasil refleksi panjang. Bisa jadi, itu bukan karena bakat, melainkan karena cara otak mereka bekerja secara alami. Dan tanda-tanda itu sering muncul tanpa disadari. Di video ini, kita akan membahas tanda-tanda yang sering dimiliki oleh orang dengan tingkat kecerdasan tinggi. Tanda yang tidak selalu terlihat dari luar, tapi bisa terasa dari cara seseorang berpikir, memproses, dan memahami dunia di sekitarnya. Sering mempertanyakan segala hal. Orang dengan tingkat kecerdasan tinggi seringkali hidup dalam ruang pikir yang tidak pernah benar-benar diam. Di balik tatapan yang tampak tenang, ada mesin analisis yang terus berputar. Kenapa orang melakukan itu? Kenapa sistem bekerja seperti ini? Apakah ini benar? Atau sekedar kebiasaan sosial yang diulang terus-menerus tanpa alasan logis? Sebuah studi dari University of Rochester 2021 menyebutkan bahwa dorongan untuk mempertanyakan sesuatu, bukan hanya rasa ingin tahu pasif, berkorelasi langsung dengan kapasitas berpikir tingkat tinggi, terutama dalam proses penalaran abstrak dan pemecahan masalah kompleks. Orang-orang ini tidak puas dengan permukaan. Mereka ingin tahu apa yang menopang permukaan itu, bahkan jika jawaban yang ditemukan membuat mereka tidak nyaman. Tapi ada harga yang harus dibayar. Dalam percakapan sehari-hari, mereka sering dianggap rumit atau terlalu banyak mikir. Padahal bagi mereka, mempertanyakan bukan bentuk keraguan, melainkan cara untuk memahami realitas secara utuh. Orang seperti ini bisa memandang dunia seperti teka-teki besar yang belum selesai dirakit. Mereka menikmati proses menelusuri celah, menguji asumsi, dan membongkar lapisan-lapisan yang tersembunyi di balik sesuatu yang tampak sederhana. Dan mungkin, inilah perbedaan paling mendasar. Orang cerdas tidak mencari jawaban yang menenangkan. Mereka mencari jawaban yang bertahan di bawah tekanan logika. Lebih banyak berpikir daripada berbicara. Bagi sebagian orang, keheningan terasa canggung. Tapi bagi sebagian lainnya, terutama yang berpikir dalam, diam justru menjadi ruang bernapas bagi pikiran. Mereka tidak terburu-buru menanggapi, karena tahu setiap kata membawa konsekuensi logis yang panjang. Orang dengan tingkat kecerdasan tinggi sering memiliki waktu istirahat alami sebelum berbicara, bukan karena ragu, tapi karena otaknya sedang menimbang banyak kemungkinan secara bersamaan. Penelitian dari Institute for Cognitive Neuroscience 2019 menunjukkan bahwa individu dengan kemampuan berpikir reflektif tinggi cenderung menggunakan lebih banyak aktivitas di area prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab untuk penilaian, pengendalian emosi, dan perencanaan kata. Artinya, sebelum berbicara, pikiran mereka sudah menulis kalimat di dalam kepala, menghapusnya, lalu menulis ulang versi yang lebih tepat. Akibatnya, orang seperti ini sering disalahpahami sebagai pendiam, dingin, atau bahkan tidak ramah. Terobsesi dengan pola. Orang dengan kecerdasan tinggi seringkali tidak bisa menahan diri untuk melihat keteraturan di balik kekacauan. Mereka memperhatikan hal-hal kecil, cara seseorang bicara, urutan peristiwa, bahkan pola suara di tengah keramaian. Seolah otak mereka dirancang untuk mencari makna tersembunyi di setiap detail. Kecenderungan ini membuat mereka seperti pemetik sinyal dari semesta. Setiap kejadian bukan hanya kejadian. Ada pola sebab dan akibat yang ingin mereka pahami. Di satu sisi, ini membuat mereka tajam membaca situasi. Tapi di sisi lain, bisa melelahkan, karena pikiran mereka tidak pernah berhenti menghubungkan satu hal dengan hal lain. Bahkan saat sedang istirahat, mereka bisa melihat pola yang sama di tempat yang berbeda. Cara seseorang berbohong mirip dengan cara orang lain menutupi rasa takut. Ekonomi berputar serupa dengan cara emosi manusia bergerak. Semua terlihat seperti refleksi yang saling memantulkan. Sebuah penelitian dari University of Cambridge 2020 menunjukkan bahwa otak dengan aktivitas konektivitas tinggi di area visual, asosiatif cenderung lebih cepat mendeteksi pola, tapi juga lebih mudah terjebak dalam overthinking. Artinya, kemampuan membaca dunia sering datang bersama kutukannya sendiri, kepekaan yang tidak bisa dimatikan.
Mungkin itu sebabnya orang seperti ini jarang benar-benar tenang. Karena setiap kali dunia terlihat acak, otak mereka tahu tidak ada yang benar-benar acak. Semuanya punya ritme, hanya saja tidak semua orang cukup peka untuk mendengarnya. Sangat jujur pada diri sendiri. Dalam psikologi dikenal istilah self-honesty, kemampuan untuk melihat diri tanpa topeng. Sebuah kualitas langka yang menurut banyak ahli menjadi fondasi utama kecerdasan emosional dan intelektual. Daniel Goleman, dalam karyanya tentang emotional intelligence, menyebut bahwa kesadaran diri atau self-awareness adalah langkah pertama menuju kejernihan berpikir. Orang dengan kecerdasan tinggi tidak selalu kuat, tapi mereka jarang bersembunyi di balik alasan. Ketika gagal, mereka tidak mencari kambing hitam. Mereka menatap diri sendiri dan berkata, ini bagian dari proses. Kejujuran seperti ini bukan soal moralitas, tapi efisiensi mental. Dengan mengakui kesalahan secara jujur, mereka menghemat energi dari ilusi dan pembelaan diri. Dua hal yang sering menghambat perkembangan orang pada umumnya. Namun sisi lain dari kejujuran ini kadang terasa menyakitkan. Mereka bisa menjadi kritikus paling kejam bagi dirinya sendiri. Seseorang dengan IQ tinggi bisa memutar ulang kesalahan kecil berkali-kali di kepala. Bukan karena menyesal, tapi karena ingin memahami di mana logikanya retak. Bagi mereka, kebohongan pada diri sendiri adalah bentuk kebodohan yang paling halus dan paling berbahaya. Contoh nyatanya bisa kita lihat pada tokoh-tokoh besar seperti Charles Darwin. Dalam catatan pribadinya, Darwin menulis daftar objections to my own theory setiap kali menemukan argumen yang bisa melemahkan idenya. Ia tidak takut membantah dirinya sendiri, karena itulah satu-satunya cara untuk mendekati kebenaran. Tahu cara terdengar normal. Kecerdasan tinggi seringkali bukan tentang seberapa rumit seseorang bisa berpikir, tapi seberapa sederhana ia bisa menjelaskan hal yang rumit. Orang dengan pikiran tajam biasanya tidak ingin terlihat pintar. Mereka ingin dimengerti. Saat berbicara, mereka menyesuaikan ritme, memilih kata yang ringan, dan membaca bahasa tubuh lawan bicaranya seperti membaca peta. Mereka tahu kapan harus diam, kapan harus mengulang, dan kapan harus berhenti agar orang lain tidak merasa diserang oleh logika. Seringkali, orang-orang ini mampu menjembatani dua dunia, antara kompleksitas ide dan kesederhanaan realitas sosial. Mereka bisa berbicara dengan seorang profesor dan seorang anak kecil dengan cara yang sama. Jujur, tidak menggurui, dan efektif. Dan ironisnya, kemampuan untuk menyederhanakan itu justru membuat mereka tampak lebih rendah hati daripada mereka yang berusaha terlihat cerdas. Kemampuan seperti ini dikenal dalam psikologi sosial sebagai self-monitoring. Keterampilan membaca situasi sosial dan menyesuaikan perilaku tanpa kehilangan identitas. Peneliti dari Stanford University Snyder, 1974 menemukan bahwa individu dengan tingkat self-monitoring tinggi lebih efektif dalam komunikasi lintas konteks, dan seringkali dianggap lebih karismatik. Jadi, saat seseorang tampak sederhana padahal pikirannya kompleks, bisa jadi itu bukan topeng, tapi bentuk tertinggi dari kecerdasan, menjadikan kedalaman terlihat ringan. Nyaman dengan keheningan. Bagi orang dengan kecerdasan tinggi, keheningan seperti laboratorium batin, tempat di mana pikiran mereka menata ulang dunia. Mereka bisa duduk lama tanpa suara, tapi di dalam kepala sedang terjadi percakapan yang dalam, antara logika, intuisi, dan kesadaran diri. Saat sunyi, mereka tidak merasa kosong, mereka merasa penuh. Karena justru di saat tidak ada gangguan, otak mereka mulai memproses hal-hal yang tertunda. Emosi yang belum sempat dipahami, ide yang baru saja muncul, atau hubungan antar konsep yang tiba-tiba saling terhubung seperti potongan puzzle. Fenomena ini didukung oleh temuan neuroscience tentang default mode network, bagian otak yang aktif ketika seseorang tidak fokus pada dunia luar, melainkan pada refleksi internal, imajinasi, atau perenungan. Studi dari Proceedings of the National Academy of Sciences 2018 menunjukkan bahwa aktivitas tinggi di jaringan ini sering dikaitkan dengan kreativitas dan kedalaman berpikir. Dan dalam ruang itu, mereka menyusun logika, menguji keyakinan, atau sekedar beristirahat dari kebisingan ekspektasi sosial yang terus berputar di luar sana. Karena semakin sering seseorang menatap ke dalam, semakin jelas ia melihat dunia di luar. Jadi, mungkin pertanyaan di awal bisa dijawab begini. Orang yang tampak tenang bukan berarti pasif.
Mereka hanya berpikir dengan kedalaman yang tidak selalu bisa dilihat dari permukaan. Dan kalau tanda-tanda tadi terasa akrab, mungkin kecerdasan itu memang sudah ada padamu. Hanya saja tidak selalu tampak seperti yang orang bayangkan. Karena menjadi cerdas bukan soal terlihat berbeda, tapi tentang memahami lebih dalam, termasuk diri sendiri. Sekarang pertanyaannya, dari tanda-tanda itu, apakah ada tanda yang kamu rasakan dalam dirimu belakangan ini? Komen di bawah. Kalau video seperti ini terasa relevan, dukung terus channel ini dengan subscribe dan like. Bagikan juga ke orang yang mungkin butuh informasi seperti ini. Karena di setiap informasi yang kamu bagikan akan membawa dampak, dan bisa jadi bermanfaat untuk orang lain.